Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, tanggal 5 Juli 2020, ibadah kita masih dilaksanakan secara online. Dan saya percaya Tuhan Yesus baik, Dia selalu menolong dan memberkati akan kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mau beribadah kepadamu. Kami rindu untuk mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami sudah merasakan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, campur tangan-Mu dalam setiap tugas dan pekerjaan yang kami sudah kerjakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saatnya tiba kami mau beribadah kepadamu. Acara demi acara kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Teristimewa kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memeteraikan firman-Mu. Bahkan kami semua diurapi oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Dan kami akan buka dan ikhlaskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita menyanyi satu pujian. Hendaklah Engkau berjaga-jaga. Hendaklah Engkau berjaga-jaga, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau berjaga-jaga, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Ku bersuka dan bergirang, sebab Yesus hampir datang. Anggap kita yang percaya, bawalah ke angkasa. Di sana senang dan ramailah, bersorak memuji Tuhan, puji Dia, haleluya. Ku bersuka Yesus hampir datang. Angkat kita yang percaya, bawalah ke angkasa. Di sana senang dan ramailah, bersorak memuji Tuhan, puji Dia, haleluya. Oh, glory Tuhan segera datang. Dalam glory dan kuasa dan victory, dan Yesus kelihatanlah. Oh, glory Tuhan segera datang, ku nanti kedatangannya. Dia datang dalam glory dan kuasa dan victory, dan Yesus kelihatanlah. Oh, glory Tuhan segera datang, ku nanti kedatangannya. Dia datang dalam glory dan kuasa dan victory, dan Yesus kelihatanlah. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita menyanyi satu pujian sebelum kita berdoa. Zaman sekarang. Sama sekarang berjagalah di tengah dunia bergelora. Kami dengar sini sana banyak kabar
sabda Allah. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh datang berkumpul lagi untuk beribadah bersama-sama walaupun hanya dengan sifat online. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hikmat akal budi supaya kami boleh memberitakan apa yang benar, dan beri kami hati seorang hamba supaya kami boleh, dan hati seorang murid supaya kami boleh mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dalam kebenaran firman, sehingga kami boleh diselamatkan dan boleh hidup dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surga. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan selamat kita beribadah lagi dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan melanjutkan lagi pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu 21 ayatnya yang ke-22 sampai pasal 22 ayatnya yang ke-5. Dengar saya baca. Dan aku melihat bait suci. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba itu adalah bait suci. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa dari mereka yang diselamatkan akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan dan kehormatan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai murni dari air kehidupan yang jernih bagikan kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sampai selama-lamanya. Bapak, saudara-saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya bersyukur pada Tuhan karena kita masih bisa beribadah lagi dengan penuh sukacita. Dan apa yang saya sampaikan selama ini adalah pemberitaan tentang kitab Wahyu, dan kita sudah mencapai akhirnya. Saudara-saudara, masih ada lagi sebagian kecil, tetapi katakanlah ini sudah mencapai pada batas akhirnya dari kitab ke-66 itu. Saudara-saudara, tetapi perlu saudara ketahui bahwa kitab ini masih bersifat nubuat, dan masih begitu banyak hal yang belum terungkap dengan jelas di pemandangan mata manusia. Saudara-saudara, apalagi pada bagian-bagian akhir ini baru merupakan gambaran umum yang bisa diberikan
oleh seorang manusia yang bernama Yohanes, dan dia sangat terbatas untuk mengungkapkannya. Tetapi bagaimanapun juga apa yang telah dia ungkapkan merupakan patokan bagi kita, sehingga kita bisa lebih kuat, lebih teguh mengiring Tuhan, karena pasti apa yang dia ungkapkan itu adalah kebenaran, walaupun masih banyak hal yang belum terungkap dengan jelas. Dan saudara-saudara, tetapi apa yang disampaikannya, saudara, merupakan satu patokan yang benar-benar menjadi pegangan dalam hidup kita. Saudara-saudara, pada waktu yang lalu saya telah khotbah dari Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 21 dan 27. Dan hari ini saya akan khotbah Mazmur 21 itu ayat 21 itu ayat 22 sampai pasal 22 ayat 5. Saudara-saudara, mari saya membacanya. Dan aku melihat bait suci di dalamnya. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba itu adalah bait sucinya. Saudara-saudara, ini adalah satu ungkapan terakhir tentang bait suci. Saudara-saudara, ternyata bait suci yang diungkapkan mulai dari bait suci Musa, saudara-saudara, mulai dari kemah sembahyang Musa, ternyata itu adalah ungkapan tentang atau lambang tentang Allah. Saudara-saudara, mari kita dengan jelas berpikir bahwa kalau Allah ada bersama-sama dengan kita, maka amanlah dunia ini. Saudara-saudara, tetapi dalam sejarah perkembangan Israel, bagaimana mereka menolak dan bagaimana mereka berbuat dosa dan bagaimana mereka dihukum berulang-ulang dalam kitab Keluaran sampai Ulangan. Saudara-saudara boleh membaca bagaimana bangsa itu tidak mengerti arti sebenarnya dari kemah sembahyang. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kemah sembahyang itu berubah menjadi bait Allah, dan bait Allah itu kemudian dihancurkan beberapa kali, saudara-saudara. Kemudian yang terakhir, bait Allah itu dihancurkan total, saudara-saudara. Dan yang tertinggal adalah tabut perjanjian yang ada di surga. Saudara-saudara, dari semua peralatan bait Allah itu hanya tabut perjanjian Allah yang Tuhan selamatkan. Mengapa? Karena di dalamnya berisi perjanjian kekal. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara akan kebenaran itu. Dalam kitab Wahyu diceritakan bahwa tabut perjanjian Allah itu ada di surga. Dan dengan demikian kita percaya, saudara-saudara, kebenaran Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Mari saya membaca terus. Dan aku tidak melihat bait suci dalamnya, sebab Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Anak Domba itu adalah bait sucinya. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, ternyata bait suci itu yang melambangkan Allah dan Anak Domba itu, saudara-saudara, itulah yang menjadi bagian dan kekuatan dan menjadi kehidupan dari orang-orang yang diselamatkan. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, dan kemudian alam menerangi, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Saudara-saudara, saya tidak bisa berpikir bagaimana kondisi langit dan bumi baru itu yang tidak ada mataharinya. Tetapi saya percaya apa yang dituliskan Alkitab. Saudara-saudara, bumi berputar sambil beredar. Setiap jam, setiap 1 kali 24 jam dia berputar. Sehingga matahari secara rutin menyinari seluruh bumi. Dan dia berputar mengelilingi matahari selama 365 hari. Saudara-saudara, jadi saya tidak bisa menggambarkan bagaimana model
dunia yang tidak ada mataharinya. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, matahari itu adalah kemuliaan Allah yang dan anak domba yang menjadi lampunya. Saudara-saudara, saya berpikir dalam ayat lain dikatakan bahwa sinar matahari tidak akan menyakiti mereka lagi. Karena apa? Karena yang menjadi penerangnya adalah cahaya kemuliaan dari Allah dan anak domba itu. Dan bangsa-bangsa dari mereka yang diselamatkan akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kemuliaan dan kehormatan mereka kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah gambaran tentang kondisi apa yang terjadi, saudara-saudara. Itu merupakan ungkapan. Coba saudara pikir, semua raja di bumi membawa kekayaan dan kemuliaan, kehormatan mereka. Saudara-saudara, raja itu, saudara-saudara, mempunyai kehormatan. Dia disembah. Kemuliaan dan kekayaan, saudara-saudara. Karena itu, saudara-saudara, semua hal itu dibawa kepada orang-orang percaya. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, kitalah yang akan mewarisi itu, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, ini merupakan ungkapan tentang betapa mulianya Yerusalem baru itu. Saudara-saudara, bayangkan lantainya dari emas murni, yang kalau emas di bumi cuma 99,99%, tetapi emas di surga adalah emas yang 100%. Saudara-saudara, saya bersyukur pada Tuhan karena saya percaya, saudara-saudara, akan hal itu. Karena saya pernah bekerja untuk itu. Sehingga saudara-saudara, mari kita maju lagi. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ingat baik-baik, saudara-saudara, di sana tidak ada malam dan siang. Di sana hanya adalah terang Allah Bapa dan anak domba yang menerangi. Karena Allah Bapa dan anak domba itu adalah mataharinya, matahari dalam tanda petik, atau sumber penerangan di sana. Saudara-saudara, sehingga tidak ada yang istilah malam dan siang. Saya berpikir bagaimana orang tidak tidur dan bagaimana orang tidak istirahat. Tetapi apa perlunya kita istirahat di sana, sedangkan kita tidak perlu merasa lelah lagi, tidak perlu ada macam-macam yang ada di bumi ini yang menyusahkan. Kita tidak perlu bekerja, saudara-saudara. Orang bilang bekerja setengah mati dan hal-hal lain lagi, saudara-saudara. Tapi saya bersyukur pada Tuhan, saya percaya ini bisa terjadi, bukan bisa, memang pasti terjadi, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara, mari saya dorong saudara-saudara supaya tetap setia mengiring Tuhan, saudara-saudara, karena betapa indahnya apa yang Tuhan ungkapkan di sini. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Bukan cuma kekayaan dan kemuliaan dan kehormatan raja-raja, tetapi kekayaan, kemuliaan dan kehormatan bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak orang-orang kaya. Tetapi saudara-saudara, kekayaan itu tidaklah artinya dibanding dengan kekayaan kemuliaan sorgawi. Dan semua kekayaan kemuliaan itu adalah ungkapan tentang bagaimana hebatnya kekayaan dan kemuliaan sorgawi itu. Saudara-saudara, saya sebagai contoh, saudara-saudara, sebagai contoh, dasar 19, dasar tembok kota dihiasi dengan segala jenis permata. Saudara-saudara, ada 12 batu permata. Bayangkan, saya sendiri mungkin baru melihat 2 batu permata itu. Ada 12 batu permata, dan itu bukan permata kecil-kecil, melainkan permata yang luar biasa, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, mari kita
Mari kita melihatnya. Saudara-saudara lagi, saudara-saudara. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahaya sama seperti permata yang paling indah, bagikan permata yaspis, jernih sekali, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12, di atas pintu gerbang terdapat ada 12 malaikat, di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel, saudara-saudara, dan tembok kota pintu gerbang itu dari mutiara yang besar sekali. Saya tidak bisa menggambarkan, saudara-saudara, tetapi saya percaya, saudara-saudara, itu adalah lambang kemuliaan kota Yerusalem baru. Saudara-saudara, mari saya membaca lagi. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Sudah diungkapkan dalam pasalnya yang ke-21 itu, ayat 8, tapi orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, orang membunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan dapat bagian mereka dalam lautan api. Jadi mereka tidak bisa masuk ke, dengan kata lain, semua pendosa tidak bisa masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya saya mendorong kita semua untuk hidup benar. Saudara-saudara, kita memang bukan orang benar, tetapi kita harus hidup benar karena kita dibenarkan Tuhan, sehingga kita boleh lebih hari lebih benar. Dan kemudian ketika Tuhan datang, kita disucikan, dikuduskan, dan disempurnakan. Saudara-saudara, itulah dia gambarannya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara-saudara, sekali lagi, ada kitab kehidupan, dan ada begitu banyak kitab, tapi ada kitab kehidupan. Saudara, di mana nama saya dan nama saudara yang diselamatkan tertulis di dalamnya. Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita menjaga supaya nama itu tidak dihapuskan, karena kita berdosa dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Ayat pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai murni dari air kehidupan yang jernih bagian kristal, dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Saudara-saudara, ini adalah sungai yang luar biasa sekali. Dan ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu, dan kota pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap bulan, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Mari kita melihat suatu ungkapan lebih dahulu tentang sungai kehidupan itu. Mari kita membaca Yeskiel 47. Yeskiel 47. Ayat 1. Saudara akan membaca ayat 1 sampai 12, tapi saya tidak akan membaca semua. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sesungguhnya ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur, dan airnya dari bagian samping kanan bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air membual dari sebelah selatan. Saudara-saudara, ingat baik-baik, pada 1000 stadia pertama, dan saudara, air baru sampai di pergelangan kaki. Kemudian pada 1000 stadia kedua, air sampai di lutut. Kemudian stadia ketiga 1000, saudara-saudara, air sudah sampai di pinggang. Kemudian stadia ke 4000, air sudah sampai sudah tidak bisa diarungi lagi. Sudah orang mesti harus berenang. Dengan kata lain, itu adalah sungai yang besar. Saudara-saudara, mari kita membaca, saudara-saudara, ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon itu menjadi
mendapat air dari tempat kudus itu, buahnya menjadi makanan, daunnya dan daunnya menjadi obat. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan. Sekali lagi, di sorga kan tidak ada lagi, kita tidak ada lagi penyakit. Tetapi mengapa disebut obat? Saudara, kita perlu mempelajarinya dengan baik. Di sorga kita ada makanannya lengkap, saudara. Mengapa ada lagi buah yang menjadi makanan kita? Tapi itulah gambaran yang luar biasa. Saya sendiri tidak bisa mengerti dengan jernih apa itu bahasa-bahasa ungkapan itu. Tetapi makanan dan obat itu sudah di sana dan minuman. Karena itu air itu juga menjadi air minuman. Saudara, merupakan suatu hal yang membuat manusia aman, terlindung dan sehat, dan tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu dan bisa menyusahkan kita. Saudara-saudara, itulah kalau ada ungkapan aman, tentram, kertarharja, saudara-saudara, dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi di sorga lebih dari sekedar itu, saudara-saudara. Ayat 3, maka tidak akan ada lagi laknat. Saudara-saudara, laknat itu terjadi karena dosa. Ingat baik-baik ketika Adam makan buah pohon, Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan jahat, pengetahuan yang baik dan jahat, maka dosa masuk ke bumi. Dan disitulah laknat mulai terjadi. Bumi menumbuhkan onak duri, itu tanah-tanah cuma tidak lama so gersang dan lain-lain. Dan sudah perhatikan baik-baik, bumi ini walaupun mengandung kekayaan, tetapi kekayaannya bisa segera habis. Lautan utara yang penuh dengan minyak dibor tetap pasti habis, saudara-saudara. Dan mineral di bumi ditambang pasti habis kalau dipakai terus-menerus, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, cahaya matahari yang kemudian kelak akan habis, saudara-saudara. Itu sudah luar biasa sekali. Jadi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar, saudara-saudara, maka tidak akan ada lagi laknat. Ingat baik-baik, laknat itulah yang Tuhan beri hukuman bagi dunia ini karena dosa. Tapi Allah dan takhta anak domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Saudara-saudara, kita semua hamba-hamba Allah akan beribadah kepada Tuhan kita. Haleluya. Dan itulah kondisi yang luar biasa. Saudara-saudara, ibadah kita di sini bisa dibatasi. Contohnya sekarang, kita mau beribadah, bagaimana? Sedangkan ada virus corona. Dan kita mencoba untuk supaya tahun minggu depan kita bisa, kalau bisa dilaksanakan semuanya, maka kita harus taat pada kita harus taat kepada apa yang diajarkan diatur oleh pemerintah. Nah, mari kita membaca ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara-saudara, kita akan melihat wajahnya siapa? Saudara-saudara, mari berwajah Tuhan Allah kita, dan nama Tuhan Allah kita akan tertulis di dahi kita. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik bahwa akhir zaman akan ada lambang 666 yang ditaruh di tangan, tetapi kemudian ditaruh di dahi, karena tangan bisa diputuskan dan lambang itu bisa ditempel di sebuah alat, bisa terbukalah pintu dan macam-macam. Tetapi kalau di dahi, saudara-saudara, maka leher yang diputuskan, maka orangnya mati, saudara-saudara.
Jadi saudara-saudara perhatikan baik-baik. Tetapi kita, saudara-saudara, dan mereka akan melihat wajahnya. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara-saudara, dahi itu adalah suatu tempat yang terbuka, tetapi juga sekaligus tertutup. Saudara-saudara, untuk kita semua. Dan itu menjadi bagian yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Dan dengan demikian, saudara-saudara, mari kita percaya pada apa yang ditulis oleh firman Allah. Ini sudah ditulis sudah sekitar 2000 tahun, saudara-saudara. Ayatnya yang ke-5, ayat terakhir. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak akan memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Saya hanya bisa mengungkapkan apa yang tertulis, dan itu bisa dilihat oleh Yohanes dengan matanya, tetapi dia belum pernah mengalaminya, saudara-saudara, karena dia hanya bisa melihat, saudara-saudara, karena itu Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara, mari supaya orang punya pengalaman lebih hebat dan lebih luar biasa dari Yohanes. Mari kita setia pada Tuhan supaya kita yang mewarisi dan menjadi penghuni surga Yerusalem baru itu. Puji Tuhan. Dan saudara-saudara, mari kita setia pada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi kita apa yang Dia ungkapkan di sini. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, dan saya percaya, saudara, firman Tuhan itu senantiasa memberi kekuatan dalam kehidupan kita, dan saya percaya firman Tuhan itu senantiasa menjadi petunjuk di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita pada siang hari ini, dan bulan Juli ini tanggal 2 pemuda Yosua Takon Selang berhari ulang tahun, dan Ibu Ruth Manuk Hontong berhari ulang tahun tanggal 4, dan kita berdoa juga buat Sosrut yang sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita mau berdoa dan kita menyanyi kepujian Katakan Yesus Terbesar. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Dia tak berubah. Katakan Yesus yang terbesar. Haleluya. Katakan Yesus terbesar. Katakan Dia cintaku. Dia sembuhkan, Dia ampuni, dan beri pertolongan. Katakan Dia
Bapa di sorga, terima kasih banyak. Kami telah beribadah dan kami telah mendengarkan bagian daripada firman. Tuhan, memang sungguh luar biasa kebenaran firman, dan hamba-Mu tidak bisa mengungkapkan dengan tepat, tetapi Tuhan, kami percaya apa yang telah disampaikan menjadi pegangan bagi kami, sehingga ketika kami percaya, saudara-saudara, menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi semangat untuk kami menjalani masa-masa yang sukar ini, dan menjadi pedoman pada jalan kaki kami sehingga kami tidak tersesat. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Bapa Surga. Kami percaya semua kami yang mendengarkannya telah diberkati, dan kami lebih hari lebih dekat kepadamu. Hamba berdoa buat Yosua Takon Selang. Tuhan, tolong anak muda kami sehingga dia boleh hidup dengan baik dan boleh, oh haleluya, bekerja dengan baik dan kemudian boleh berkeluarga dan boleh menjadi berkat. Dan Tuhan, kami percaya anugerah-Mu indah dalam hidupnya. Kami berdoa juga buat sesuatu. Tuhan, tolong, haleluya, pada Ruth Manuk Kontong, Tuhan. Tolong pada hari ulang tahunnya ini. Tuhan, tolong biar anugerah-Mu menjadi bagian hidupnya. Karena Tuhan, dia sedang ada di rumah sakit. Tuhan, tolong sehingga kalau Tuhan kehendaki, Tuhan memberi kesembuhan. Dan kami semua boleh bersuka cita karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa dan permohonan kami. Kami percaya anugerah-Mu indah, dan kami akan melanjutkan lagi kehidupan kami ini menentang dan melawan semua hal-hal yang tidak dikehendaki. Kami berdoa untuk Tuhan membela kami, melindungi kami dari bahaya yang sedang mengancam dunia, virus corona. Kami juga berdoa Tuhan supaya, oh Tuhan, upaya manusia untuk mencari penangkalnya, Tuhan, mencari obat-obatnya bisa segera terrealisasi, dan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, dan kami percaya Engkau layak menjadi juru selamat dan penolong hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kekasih-kekasihku, tinggal di rumah dengan selamat sejahtera, dan marilah kita bekerja dengan baik untuk menghidupi kehidupan ini. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan biarlah saudara-saudara kita boleh tinggal dalam damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, penghiburan, penyertaan, pertolongan, berkat-berkat, bahkan anugerah dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan sebagai pengumuman untuk ibadah Rayon Nazaret masih dilaksanakan secara online, dan hari Jumat doa dan puasa, dan hari Minggu rencananya kita akan sedang diusahakan untuk kita mau beribadah di gereja dan sekaligus dengan perjamuan asa yang kudus. Mari jemaat kita berdoa, karena kita harus mengikuti aturan dari pemerintah. Ada surat-surat yang harus diselesaikan. Puji Tuhan. Amin.